Halo semua, di video kita kali ini kita akan membahas tentang autentifikasi menggunakan Golang dengan library JWT Web Token. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu autentifikasi, jadi autentifikasi adalah cara kita untuk memverifikasi user tersebut supaya bisa mengakses web-web kita atau fitur-fitur dari aplikasi kita dengan menggunakan metode login atau register. Jadi kita bisa verifikasi apakah user tersebut bisa mengakses fitur-fitur dari aplikasi kita yang tertentu atau tidak. Nah, di sini untuk fitur autentifikasinya, kita akan buat fitur untuk login dan registernya. Nah, di sini kita coba olah dulu, kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama kita coba buat dulu untuk model usernya. Di sini kita buat di dalam model dengan nama user.co. Nah, ini kita buat berupa model, package model, kemudian kita buat type untuk user struct. Kita buat structnya terlebih dahulu, yaitu kolom-kolomnya nanti. Sini kita buat column titik model. Ini untuk atur modelnya. Kemudian kita kasih name-nya terlebih dahulu. Tipe datanya string. Kemudian di sini untuk inputannya yaitu JSON name untuk inputan nama. Kemudian kita masukkan untuk inputan-inputan lain. Nah, inputan kedua itu untuk inputan email. Inputan selanjutnya itu untuk inputan password. Nah, di sini itu untuk email, yang di bawah ini untuk password. Dan yang di bawah ini kita buat untuk relasinya, yaitu one to many. Jadi satu user nanti bisa membuat lebih dari satu event. Nah, di sini untuk pembuatan relasinya, kita kasih type-nya berupa array, yang untuk objek-objeknya itu ambil dari model event seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga relasi dalam model eventnya di sini yang mengarah ke dalam user kita. Nah, berarti di sini di dalam user kita yang ini kita buat relasinya user di sini berupa relasi di model user. Kemudian kita buat relasinya dari ground titik. Kita buat relasi foreign key, di mana foreign key-nya itu berdasarkan kolom user ID kita. Dan di sini untuk inputannya itu tidak ada. Sini JSON. Jadi seperti ini untuk relasi usernya untuk menerima nama user yang membuat event tersebut. Nah, kemudian kita coba atur juga di konfigurasi dari database kita, yaitu untuk auto migrate-nya. Jadi selain kita migrate model event, kita migrate juga untuk model usernya. Ini user. Nah, tahap selanjutnya kita coba buat untuk fitur autentifikasinya sekarang. Nah, untuk fitur autentifikasi ada dua package yang perlu kita install, yaitu package JWT untuk JSON Web Token untuk mengetahui apakah usernya itu sudah autentifikasi atau tidak nantinya. Dan yang kedua itu package bernama crypto atau bycrypt di sini yang akan kita gunakan, yaitu untuk melakukan enkripsi dari password kita nantinya. Nah, di sini kita coba atur untuk package JSON Web Token-nya. Kita buka terminal. Nah, di sini kita jalankan go get min u. Nah, ini untuk URL-nya github.com/golang jwt/versi kelima. Jadi kita gunakan JWT versi kelima untuk versi terbaru pada saat video ini dibuat. Ini kita enter dulu, kemudian kita install juga untuk package crypto, yaitu untuk enkripsi paspornya nanti. Sini X crypto / kita gunakan fitur bycrypt-nya.
Nah, seperti ini. Kita tinggal enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, ini ada yang salah. Kayaknya kita salah untuk nama filenya. Di sini bukan di GitHub tapi di goleng.org. Kita enter. Oke, di sini sudah terinstall keduanya, yaitu untuk Bicrypt dan juga JWT versi kelima kita. Nah, tahap selanjutnya kita buat dulu untuk JWT secretnya yang kita masukkan di .env. Nah, di .env ini kita buat JWT secret. JWT secretnya saya buat saja JWT secret rahasia saya. Nah, mungkin seperti ini untuk JWT secret saya. Nah, kemudian kita buat untuk controllernya. Nah, di sini kita buat file di dalam controllernya, yaitu user controller.go. Sini kita buat untuk package controller. Kemudian kita tinggal buat untuk tabnya. Nah, tab pertama ini yaitu untuk inputan register. Di sini out, input, register. Kita buat berupa struct. Dan di sini untuk inputannya ada name dengan tipe data string, backtick, JSON, name, dan kita buat dia wajib diisi di bindingnya. Di sini required. Kemudian kita masukkan juga untuk inputan email. Di sini email, binding, required, dan formatnya harus berformat email. Terakhir untuk password. Di sini password. Di sini password. Kemudian bindingnya required dan kita buat untuk passwordnya minimal ada 5 atau 6 karakter maksimal untuk passwordnya. Jadi minimal untuk password itu 6 karakter yang perlu kita masukkan. Dan juga kita buat untuk type inputan untuk loginnya. Ini type out input login. Yang mana untuk inputan loginnya cukup 2, yaitu email sama password saja. Nah, ini kita buat keduanya itu required atau wajib diisi. Kemudian kita tinggal buat fungsinya. Pertama kita buat untuk fungsi register. Sini function register user. Kita ambil dari konteks. Kemudian in konteks. Nah, di sini kita buat dulu untuk variabel inputan kita. Di sini untuk inputnya itu ambil dari out input register. Kemudian, nah di sini beberapa tab yang perlu kita buat. Pertama, kita buat dulu untuk fitur validasinya. Kemudian kita buat untuk ngehash passwordnya. Kemudian kita simpan datanya ke dalam database. Dan kita tampilkan respon berhasilnya. Nah, di sini pertama kita buat dulu untuk fitur validation inputan. Nah, untuk validasi inputannya kita tinggal buat di sini error konteks titik should bind JSON berdasarkan inputan kita di sini dan input. Kemudian di sini kita tinggal buat if jika errornya tidak nil, maka kita tinggal tampilkan untuk respon errornya di sini. Sini konteks titik JSON http titik status bad request. Kemudian di sini kita masukkan untuk kin x untuk pembuatan mapnya. Nah, yang mana di sini itu untuk error
kita coba tampilkan errornya. Di sini error, error. Nah, kemudian di sini kita letakkan di bagian bawah. Oke, mungkin seperti ini untuk fitur kalau validasi inputannya kita salah. Nah, kemudian kita lakukan untuk hash password atau enkripsi passwordnya. Nah, untuk enkripsi password di sini kita buat hashed password. Dan kita coba tampilkan juga kalau terjadi error. Kita buat by crypt titik generate from password. Ini untuk generate password kita. Yang mana untuk inputannya itu berupa byte. Nilainya dari input titik password. Dan di sini kita masukkan untuk cost dari passwordnya. Nah, sini kita masukkan saja by crypt defaultnya. By crypt default post di sini. Nah, kemudian kita tinggal buat jika terjadi error. Di sini if jika error tidak nil, maka sini error hash, error hash. Kemudian kita tinggal tampilkan konteks errornya. Sini kita bisa copy ke sini. Nah, untuk errornya kita buat berupa teks saja, yaitu gagal enkripsi password. Nah, kemudian kita tinggal simpan ke dalam database. Simpan ke database. Nah, sini data yang kita simpan kita buat dalam variable user. Dari model titik user kita. Kemudian untuk inputannya, pertama untuk inputan name atau kolom name-nya, nilainya ambil dari input name. Kemudian untuk email, nilainya ambil dari input email. Kemudian untuk password, kita ambil dari string. Kita buat berupa string, yaitu password yang kita hashed password. Nah, selanjutnya kita tinggal buat untuk create-nya. Di sini user created. Kita ambil dari konfigurasi titik db titik create berdasarkan inputan user. Kemudian kita cek kalau terjadi error, kita tinggal tampilkan errornya. Di sini if jika user created not nil, maka kita tampilkan konteks errornya ke sini dengan status error. Sini kita masukkan email mungkin sudah terdaftar. Nah, kemudian di bagian bawah kita tinggal tampilkan responnya. Sini respon dengan status created, status created. Kemudian gin x kita tampilkan pertama untuk pesannya. Di sini berhasil register dan kita tinggal tampilkan data user kita. Sini user kita buat berupa map lagi. Gin x kita tampilkan ID yang mana nilainya ambil dari user titik ID yang baru kita created. Kemudian kita tampilkan name-nya. Sini user titik name, email dari user titik email. Kemudian kita tampilkan juga untuk events-nya. Sini events, ambil dari events. Oke, ini untuk fitur register kita. Kita coba testing terlebih dahulu berhasil atau tidak. Passwordnya ke hash dan juga datanya tersimpan ke dalam database.
Kita jalankan aplikasi kita via terminal. Kita clear terlebih dahulu, kemudian go, run, titik. Oke, di sini aplikasi kita sudah jalan. Kita coba testing via Postman. Nah, pertama di sini kita buat dulu folder baru dalam event app-nya di Postman dengan nama out. Nah, kemudian kita buat request baru. Oh ya, di sini kayaknya kita belum buat ya URL-nya atau rutenya. Ini kita matikan dulu. Kemudian kita buat rutenya. Nih, hampir lupa kita buat rutenya di bagian main.go. Nah, di sini kita buat rutenya API dengan method post /out/register. Kemudian jalankan di controller yaitu fitur register user. Oke, di sini kita pakai kutip 2. Oke, di sini kita coba jalankan lagi aplikasinya via terminal. Go run. Oke, kemudian kita coba testing via Postman. Nah, di sini kita buat dengan method post Okasol 8080/register. Kemudian kita masukkan bodinya raw JSON. Nah, di sini kita coba masukkan dulu untuk inputan kosong untuk semuanya dari name, email, dan passwordnya. Apakah validasinya jalan atau tidak? Ini kita lakukan send. Nah, di sini validasinya jalan yaitu 400. Yaitu untuk inputan field name kita, email, dan juga inputan dari password itu wajib kita isi atau terrequired. Nah, berarti sini validasinya sudah aman. Kita tinggal masukkan inputan-inputan kita. Contoh di sini Reski. Emailnya reski@mail.com. Passwordnya 1-8. Kita send. Nah, di sini datanya berhasil kita register. Nah, kita coba cek di dalam NeonDB. Database kita refresh. Nah, di sini ada data user. Dan sudah ada data kita. Nah, sini name-nya Reski, emailnya reski@mail.com, dan passwordnya terenkripsi. Dan sini berrelasi dengan model events kita atau table events-nya. Nah, di sini sudah aman untuk lakukan register user. Nah, selanjutnya kita buat untuk login usernya menggunakan JSON Web Token. Jadi kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Nah, untuk bagiannya kita buat dulu untuk controllernya. Nah, ini kita close dulu yang sudah kita buat. Jadi kita fokus ke controller sama main go-nya sekarang. Nah, sini pertama kita buat fungsi dengan nama login user. Kemudian tinggal buat konteks. Dari gin konteks. Kemudian kita buat variabel untuk inputan kita. Ambil dari out, input login. Kemudian kita buat kondisi errornya. Nah, untuk kondisi errornya kita bisa copy dulu dari yang di atas. Untuk validasi inputan, kita paste ke sini. Nah, kemudian kita cek di dalam database kita, table usernya sudah terdaftar dalam database atau tidak. Ini kita buat variabel user, ambil dari models user. Kemudian kita buat tinggal user data variabelnya. Kemudian config .db well. Kita gunakan kondisi untuk cari data. Email sama dengan tanda tanya dari input email. Di sini apakah inputan yang kita inputkan itu sudah terdaftar database atau tidak. Kemudian di sini first, berdasarkan inputan user kita, titik, kita tampilkan jika terjadi error. Nah, sini jika terjadi error dalam user datanya nil, maka kita coba tampilkan konteks errornya yang ini. Kita buat di sini
email belum terdaftar. Nah, kemudian di XTTP-nya kita buat status, yaitu error unauthorization. Sini status unauthorization, yaitu untuk error 401. Nah, kemudian di bawah kita cek untuk paspornya, apakah paspor yang dimasukkan sudah sesuai dengan email yang ada dalam database atau tidak yang kita inputkan. Nah, di sini kita bisa buat error untuk match password. Kita lakukan backup karena paspornya itu terbackup, kemudian kita compile. Sini compile SN password. Nah, pertama di sini kita butuh untuk hash passwordnya. Nah, hash passwordnya itu ambil dari byte dalam kurung inputan user data titik password kita. Kemudian atau di sini jangan user data tapi user password. Kemudian di sini untuk byte-nya, byte ini untuk inputan password kita. Sini input titik password. Oke, di sini ada yang salah. Bentar, user data titik password. Oh ya, di sini user saja. Nah, jadi seperti ini untuk mengenkripsi apakah password yang ada dalam database sesuai dengan yang kita inputkan. Kemudian di bawah kita tinggal buat untuk errornya. If jika error match password tidak nil, maka kita tampilkan konteks errornya dengan error unauthorized, yaitu di sini password salah. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk tokennya. Nah, buat token ini untuk mengetahui apakah usernya sudah login atau tidak. Sini token, kita ambil dari JWT. Nah, JWT-nya kita perlu import manual. Oke, di sini kita bisa cek dalam dokumentasinya dari GitHub JWT. Nah, ini cara importnya. Kita copy, kita paste ke sini. Kemudian kita tinggal gunakan di bagian bawah. Untuk pembuatan token JWT titik new with client, kita buat nilai JWT kita. Di sini JWT titik sign method 256. Kemudian di sini kita masukkan untuk line JWT kita. Nah, untuk line JWT-nya sin JWT titik met claim berupa objek. Di sini subnya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam JWT-nya, yaitu kita masukkan user ID kita. Kemudian untuk X-file-nya, yaitu waktu JWT kita X-file. Di sini kita ambil dari time titik now, kita add, kita tambahkan waktu yang sekarang. Sini time titik hours dikali 24 dikali 7, berarti X-file tokennya itu 7 hari. Sini titik Unix. Nah, kemudian di sini tokennya sudah terbuat, kita tinggal masukkan JWT secret kita ke dalam tokennya. Sini kita tinggal buat token string, koma, errornya. Sini token sign string byte os titik get environment. Kita ambil environmentnya, namanya tadi di environment yaitu JWT secret.
Di sini kita buat kondisi jika terjadi error not nil, maka kita tampilkan konteks errornya. Nah, ini jika JWT secretnya itu gagal atau gagal kita ambil. Di sini error gagal membuat token dengan status internal server error. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk responnya. Di sini untuk respon kita buat dulu untuk pesan. Di sini message login berhasil. Kemudian kita buat juga statusnya yaitu oke. Kemudian kita masukkan token kita yang kita gunakan untuk akses rute-rutenya nanti yang terproteksi dari variable token string. Kemudian kita coba tampilkan data usernya. Nah, untuk data user kita bisa copy dari respon yang ada di register. Sini kita paste. Ini sudah aman. Kita tinggal buat untuk rutenya. Rutenya out login. Kita tinggal panggil login user. Dan kita jalankan aplikasinya via terminal lagi. Kita matikan terlebih dahulu. Kemudian jalankan ulang. Ulang titik. Kita tinggal testing di dalam Postman. Kita buat request baru. Sini plus. Nah, kemudian di sini itu untuk login buat metodenya yaitu post, kemudian localhost 8080/cp/out/login. Nah, kemudian kita tinggal masukkan inputannya di dalam raw-nya. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk inputannya kosong semua. Untuk cek validasi pertamanya jalan atau tidak, kita send. Nah, di sini validasinya jalan. Kalau email dan juga passwordnya belum diisi. Nah, kemudian bagaimana jika emailnya belum terdaftar di database? Contoh budi@mail.com. Dengan password 1-7, di sini kita send. Nah, di sini bakal muncul email belum terdaftar dengan error 401. Nah, kemudian kalau usernya sudah benar, nah tapi yang salah itu passwordnya cuma 1-7. Di sini password salah, tapi kalau passwordnya sudah benar, kita lakukan send. Nah, ini gagal membuat token, berarti ada yang salah dalam token kita. Kita cek terlebih dahulu. Di sini salahnya itu di dalam sini ya. Sign it-nya jangan sign it pakai HS, EES, tapi kita gunakannya HS 256. Di sini HS 256. Untuk sign it-nya. Nah, kemudian kita coba restart ulang via terminal lagi. Ikan, jalankan ulang. Nah, kita coba testing via Postman sekarang. Kita coba lakukan send. Nah, di sini berhasil nih, kita dapat tokennya. Tokennya nanti ini kita akan gunakan untuk mengakses rute yang kita proteksi. Nah, jadi di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur autentifikasinya. Nah, dari pertama kita buat fitur register. Yaitu untuk fitur yang pertama ini. Itu untuk validasi inputan berdasarkan inputan kita yang ada di sini. Nah, kemudian di sini untuk hash password untuk mengenkripsi passwordnya. Nah, kemudian fitur yang kedua di dalam registernya itu kita simpannya ke dalam database. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan respon berhasilnya. Nah, kemudian di sini untuk fitur login, validasinya terlebih dahulu yang kita buat. Kemudian cek apakah inputan email yang kita inputkan itu sudah terdaftar dalam database atau tidak. Nah, kalau tidak kita tampilkan errornya. Kalau sudah terdaftar berarti bisa lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini yaitu untuk ngehash passwordnya, yaitu membandingkan
apakah password yang kita inputkan di dalam inputannya itu sama dengan password yang ada dalam database-nya. Nah, kalau sama berarti bisa lanjut ke pembuatan token, tapi kalau tidak sama berarti tampilkan errornya ini. Nah, kemudian di sini di bawah kita tinggal buat tokennya. Kemudian tokennya nanti ini kita coba tampilkan di dalam responnya bersamaan dengan message dan juga data user yang kita gunakan login. Nah, jadi seperti ini fitur yang kita buat. Di video berikutnya kita akan coba buat fitur untuk proteksi rute, yang mana untuk mengaksesnya kita akan gunakan tokennya ini dari Beryl token. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.